Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, setengah siang teman-teman semuanya, para juragan, sahabat ibu profesional. Hari ini kita akan belajar lagi bersama narasumber kita, Mbak Arini Makrifah, tentang ngonten pakai AI. Gimana sih ngonten pakai AI itu? Ada mungkin yang sudah sering menggunakan NAIS untuk berkonten, tapi kalau saya sendiri itu belum belum ini belum lancar gitu ya. Oh iya benar sahabat ibu pengusaha, bukan sahabat ibu profesional. Maaf maaf. Oke, kita buka majelis ilmu pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Semoga eh, belajar kita pada pagi hari ini lancar, diberikan banyak manfaat dan saya persilahkan kepada Mbak Arini Makrifah untuk memulai eh, belajar kita pada pagi hari ini. Monggo Mbak Arini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Suaranya warahmatullahi apa sudah wabarakatuh. kencang? Eh, lumayan. Agak Bisa lebih gede lagi Mbak Arini? headset ini. Oke, Bismillah. Mbak boleh tolong bantu share screen nggak? Ya maksudnya share dari dirimu aja nggak ya? Soalnya ini kayaknya aku agak eh, Boleh, kesulitan kalau boleh. buka dari sini. Dikirim ke WA aku nggak apa-apa Mbak Arini. Aku tadi udah kirim ke Mbak Anu sih. Coba. Nomornya Mbak Arini Sudah ada mana di ini? grup tim dapur, Mbak Mai. Oh, ada di Materinya, Mas. dapur. Oke, oke, Ya. siap. Sebentar meluncur. Nah, ini mak-mak yang apakah sudah mulai ngonten atau lagi mau ngonten cuma bingung nih. Coba. Ya, mau Jangan-jangan malah pengennya ada yang pro ini. Ini pengennya aku konten bikin tapi sharing aja bingung. ya teman-teman ya. Bukan berarti aku lebih jago, cuma emang kebetulan apa senang ngulik gitu. Kalau ada hal-hal baru tuh aku senang ngulik gitu. Jadi makanya ini kayak kemarin sebelumnya kan link gitu ya. Terus ini kebetulan di Nora ternyata AI itu menarik banget gitu dan begitu tahu cara nguliknya tuh langsung kayak yang wah ini mah emak-emak mah udah auto jago gitu begitu kita bisa ini apalagi kan kalau di kita ini udah terbiasa belajar dengan teratur gitu ya step by stepnya gitu jadi insya Allah udah bisa lah gitu kalau untuk cuma bikin konten AI. Nah ini kemarin Mbak Nuki sebenarnya sempat pada tanya-tanya nih kemarin lagi nggak bisa masuk kali ya. Oke. Nah, gitu ya. Kemarin suruh ngasih judul, terus agak bingung apa ya, terus udah deh kayak ini aja langsung masih takut konten kan ada AI gitu. Jadi sebenarnya emang apa ya sebenarnya sebelumnya itu aku juga ada di masa-masa yang ragu-ragu gitu mau konten gitu ya. Jadi antara gimana ya ini masih bisa nggak ya untuk konten terus selain itu sebenarnya aku lebih suka di balik layar gitu jadi nggak terlalu senang untuk di depan kamera aslinya gitu jadi makanya akhirnya coba-coba nih kepo gitu ya tentang AI gitu ternyata malah apa yang seperti jadi kalau aku biasanya pakainya Gemini gitu ya Gemini yang dari Google itu karena berhubung zodiakku juga Gemini ya jadul banget ya. Jadi aku pakai namain si Gemini ini si AI ini tuh mini me gitu. Jadi kayak soalnya bener-bener kayak yang kalau kita dapat promptnya, kita tahu cara buat ngasih perintah ke AI, itu tuh bakalan kayak seluruh isi hati kita tuh tercurahkan di situ gitu tanpa kita harus repot-repot nulis gitu. Jadi sesimpel dan apa
gitu AI gitu. Jadi makanya pas lagi ini, aku mau namain AI itu Mini gitu. Jadi ketika ini, ayo Mini kita kerja gitu kan, enak ya jadi kayak punya bestie gitu ya. Tapi ini sebenarnya kayak Iron Man kan punya Jarvis gitu ya. Nah ini kita Hmm. punya AI temen AI sendiri gitu. Ya boleh dilanjut Mbak. Sebenarnya teman-teman izin sharing ya. Iya, iya. Jadi sebenarnya di awal sebelum kita langsung belajar tentang apa sih promptnya gitu ya, yang bisa bikin powerful untuk bisa kita buat apa petunjuk atau minta AI itu untuk bikin konten, itu sebenarnya lebih ke diri kita dulu gitu. Jadi kita mau ngasih prompt apa nih ke AI gitu. Nah kemarin aku coba ngulik, kan emang aku tuh memang fokusnya itu lebih ke parenting dan bisnis gitu ya. Jadi memang di bisnis juga iya, tapi juga parentingnya juga aku sebisa mungkin tetap juga uh, ada gitu. Jadi aku coba waktu itu ngulik-ngulik bikin prompt itu, buatkan konten plan seorang ibu yang berbisnis dan juga apa namanya peduli dengan parenting gitu ya, uh, selama 30 hari gitu. Itu benar-benar langsung berat gitu. Nanti detail promptnya ada ya, nanti aku tunjukin. Itu langsung berat secara garis besar karakteristik diriku untuk kontennya seperti apa, itu tuh AI jabarin. Itu keren banget. Jadi makanya di awal itu kita perlu temukan diri kita dulu gitu. Jadi maksudnya lebih ke mau bagaimana sih kita itu ditampilkan di sosial media, itu sih intinya gitu. Jadi apakah memang as brand owner yang misalkan kita punya konsepsi, ataukah kita memang, apalagi kan kalau ibu profesional udah keren banget ya, dari awal tuh pasti udah paham nih soal mengenal diri gitu ya, memang dari awal digodoknya kita dari sini gitu. Jadi ini udah istilahnya pas banget untuk kita sebagai fondasi gitu, untuk dasar dari awal otentik. Jadi kita tuh lebih otentik, juga lebih unik. Karena apa ya, yang kita bahas itu ya emang yang kita mau apa ya sharing gitu ya, yang emang lebih mau kita tunjukin gitu. Ini loh aku punya ilmu, apalagi sekarang kemarin tuh aku sekarang kan lagi aktif di Bunpro ya. Itu kenalan sama teman-teman tuh yang aku yang oh ada ya pembahasan itu ya gitu. Jadi banyak hal baru ternyata yang holistic health holistic apa gitu ya. Pokoknya yang tentang kesehatan lah, yang tentang ya hidup sehat lah, tentang mental health lah gitu. Itu kan hal yang menarik gitu ya. Itu kalau bisa dikemas dengan cara yang unik dan otentik, itu tuh bakal dapat banget sih kalau aku bilang ya. Jadi kalau apa namanya bisa dilihat kita tuh sebenarnya udah punya fondasinya tuh udah ada gitu. Jadi tinggal kita tajemin aja gitu. Kita mau fokusnya itu di bidang apa, ngebahasnya tuh apa. Nah, terus selanjutnya itu konsistensi pesan. Jadi apa namanya kita perlu konsisten gitu. Jadi misalkan kalau saya aku kan contohnya aku bikinnya itu personal brandingnya ya itu ya tadi ibu bisnis yang juga peduli dengan parenting. Jadi aku konsisten kurang lebih sekitar itu, manajemen waktu, terus delegasi kan masuk ya gitu. Jadi aku bahas tentang itu juga. Terus kayak apa urgent manajemen ya, manajemen waktu itu yang prioritasnya mana gitu. Pokoknya kurang lebih gitu. Me time gitu kan, me time juga masuk ya, gimana kita punya multi peran, terus tapi kita juga nggak burn out gitu. Nah itu penting banget untuk terus menjaga sebenarnya benang merahnya itu kemana. Jadi nggak keluar dari jalur gitu. Misalkan tentang masak, ya bisa masuk ke misalkan makanan yang memang sehat itu masih bisa gitu kan. Tapi jangan tahu-tahu tiba-tiba ngebahas tentang uh, apa misalkan yang nggak nyambung apa yang nggak nyambung gitu. Jadi selalu ada apa relnya lah gitu istilahnya. Terus menghindari burnout gitu. Nah jadi seringkali kan kita udah overthinking atau pusing duluan gitu ya. Hari ini mau konten apa ya, aduh gimana nulisnya ya, aduh nih gimana fotonya yang mana, videonya yang mana, belum editnya gitu ya. Jadi udah penuh duluan tuh baru 1 hari. Sementara kita harus minimal 1 hari untuk konten. Iya, belum urusan perikaan, cucian, iya. Jadi Iya, udah benar banget udah nih. ini duluan ya, kayaknya gimana ya udah ngonten ntar aja lah gitu kan, paling pas lagi emang bisa dan emang pas lagi kepikir ya seminggu sekali ya 2 minggu sekali gitu. Nah, jadinya ntar engagement sosial medianya tuh nggak dapet gitu. Jadi makanya AI ini ngebantu banget untuk kita bisa sekalian mendisiplinkan diri dan juga merapikan juga gitu ya. Nanti kita lihat.
lalu membangun kepercayaan. Nah, membangun kepercayaan ini lebih ke apa follower atau masyarakat gitu ya maksudnya. Jadi ketika kita memang udah punya hal yang otentik, unik, lebih juga konsisten pesannya di situ terus, dan kita juga teratur gitu ya, postingnya tuh tertib gitu, minimal sehari satu, minimal selalu ada, minimal kalau nggak sehari satu ya seminggu misalkan 3-4 kali kayak gitu, itu selalu ditunggu lah gitu nantinya ketika memang kita tuh udah dapat gitu, oh ini kayaknya go banget deh gitu. Aku sempat ngikutin beberapa akun itu, mereka tuh fokus tentang camping gitu, kayak camping keluarga lagi seru banget ya sekarang ya gitu. Jadi aku lagi suka ikutin gitu, dan mereka konsisten gitu di situ ketika camping di sini mereka konten gitu ya, itu Hmm. kan menarik banget gitu ya ketika melihat hal itu. Boleh kalau berlanjut. Nanti kalau sambil ada pertanyaan boleh ya teman-teman, nggak usah nunggu di akhir sambil kita bahas apa. Oke, siap. Terus pentingnya mengenali target market. Nah, setelah kita tahu tentang diri kita, kan itu udah tahu ya berarti kita mau bahasnya itu kemana gitu. Nah, selanjutnya itu kita perlu untuk mengenali target market kita, karena pas kita mau kontennya itu ke siapa, bahasanya itu kayak gimana gitu ya. Bahkan AI itu bisa sedetail, kemarin aku baru nyoba beberapa apa namanya konten terakhir tuh, aku baru nyoba untuk mohon di apa, buat konten yang simple atau tambah prompt ya, buat konten yang simple untuk emak-emak gitu ya, itu Hmm. bahasanya benar-benar emak-emak banget, dan bahasanya itu sederhana simple banget, jadi aku bahkan udah nggak perlu ngedit lagi, istilahnya udah tinggal baca, oh ini udah masuk, jadi tinggal tambahin ceritaku aja di situ buat penambahannya gitu ya. Jadi se powerful itu gitu. Jadi harus mengenal target market kita siapa. Misalkan ibu-ibu, oke, aku mau ibu-ibu tapi yang mereka tuh concern ke kesehatan diri gitu ya. Jadi yang suka yoga mungkin, atau suka pilot, atau mungkin yang baru padel gitu ya. Gitu. Jadi itu kan berarti fokusnya lebih ke yang tentang olahraga gitu misalkan gitu ya. Atau misalkan yang parenting gitu. Ya udah, apa namanya, fokusnya lebih ke ya tentang seputar pendidikan anak, atau tentang bisnis. Bisnis ini juga sebenarnya banyak, kita bisa ngambil dari sisi bisnisnya, atau kita bisa ambil dari sisi produk kita. Misalkan tentang produk kita, kayak kan kalau di IP itu kayaknya banyak ya, misal contoh produk minyak kayu putih gitu. Itu kan minyak kayu putih kan bermanfaat banget gitu ya. Kan itu bisa banyak yang dibahas gitu ya. Misalkan kayak dari uh, apa pohonnya gitu. Misalkan dari pohon ya, aku kurang tahu nih detailnya gitu ya. Minyak kayu putih gitu. Misalkan dari pohonnya ceritanya itu seperti apa, sejarahnya tuh historinya seperti apa. Oh ternyata tuh di Indonesia tuh pohonnya ini nih langka, jadi harus impor apa segala macam, itu kan menarik sebenarnya buat di kulik gitu. Itulah fungsinya owner brand gitu. Jadi kita gitu yang membawa apa storytellingnya, itu kita yang membawa. Kalau seandainya di bisnisnya itu mungkin lebih kayak secara umum gitu ya, lebih kayak ya produknya seperti apa segala macam, tapi kita gitu yang bisa membawa historinya itu, kenapa sampai kita tuh ngejual itu gitu. Misalkan kayak iya karena dulu tuh anakku itu nggak bisa dipakai minyak kayu putih yang umum gitu ya, karena kulitnya sensitif banget. Kita nggak cuma kita doang mungkin yang mengalami itu gitu ya, banyak ibu-ibu lain gitu. Nah itu jadi bisa tuh diangkat gitu. Jadi karena bahkan kalau memungkinkan foto waktu anak lagi begitu gitu ya, lagi-lagi kulitnya alergi gitu, itu di upload gitu, di foto mungkin agak di blur sedikit supaya tidak mau di up untuk wajahnya gitu, itu malah justru powerful sekali gitu. Bisa kita share untuk salah satu cerita behind story bisnis kita itu berjalan, itu powerful banget, keren banget gitu. Misalkan atau enggak, aku bisnis tuh karena dulu tuh mau jajan aja susah gitu, itu juga kan cerita gitu ya, dan pasti banyak gitu yang emak-emak lain yang jenis kayak kita tuh kayak gitu tuh banyak gitu. Jadi yang oh iya ya, aku dulu pas lagi mau jajan aja harus irit-irit, atau bahkan harus kayak apa ikutan ngapain dulu lah gitu ya, atau mungkin harus jualan apa dulu lah gitu, itu diceritakan, itu tuh juga powerful banget gitu. Nanti emak-emak yang memang tujuannya kalau kayak gitu ngegiringnya nanti ngajak emak-emak yang kira-kira memang mau ada tambahan penghasilan buat jadi reseller kayak gitu. Jadi kita petakan dulu nih target marketnya kita itu siapa gitu. Nanti baru kita bisa untuk mengangkat dengan tema yang konsisten itu gitu ya. Jadi kenapa penting yaitu tadi ya, menceritakan profesi konten, efisiensi sumber daya gitu ya. Jadi kita nggak
kalau saya ditanya siapa target market kamu, semua orang nggak mungkin gitu ya. Semua orang itu bakal bikin budget marketing besar dan tidak terarah gitu. Jadi nggak mungkin produk itu untuk semua orang. Sekalipun dia itu mass, kayak misalkan pasta gigi atau odol, itu juga kan mereka punya segmen masing-masing ya. Kayak contoh gitu ya, contoh maaf, nyebut merek Pepsodent gitu. Itu kan lebih untuk ke keluarga. Close up itu kan untuk ke remaja ya. Kelihatan ya dari cara-cara iklannya yang beda ya gitu. Nah itu pentingnya di situ. Terus eh, transaksi dan penjualan. Nah itu tadi dari yang tadi sudah aku sampaikan kan jadi lebih kelihatan ya ketika memang kita konsisten di niche itu, ketika kita konsisten di target market yang itu, maka kita akan bisa jauh lebih banyak mengeruk yang kurang lebihnya tuh di situ gitu. Jadi kita mau nangkap ikan lele, tapi kita bacanya di mujair gitu kan nggak mungkin. Kalau misalkan kita mau nangkap di laut gitu ya, tapi kita pakainya tuh ember, kan juga kan susah ya kayak gitu. Harusnya kan pancing yang memang kuat gitu ya, karena kan harus ke laut kayak gitu. Jadi harus perlu disesuaikan. Boleh dilanjut Kak? Ya. Lalu selanjutnya ini dia, gimana sih caranya untuk mengenali target market kita? Yang pertama itu adalah demografi. Demografi itu ini ya, usia, jenis kelamin, lokasi geografis, pendapatan dan pendidikannya, terus status keluarga gitu. Nah ini penting banget untuk pastikan di bisnis masing-masing udah punya nih kayak gini gitu ya. Jadi udah tinggal diedap aja gitu. Mau kita ambil segmen yang sama, lebih enaknya sebenarnya dari bisnis kita tuh target marketnya kemana itu kita tarik ke jadi apa konten kita atau kurang lebih kita juga seperti itu gitu. Oke ya, jadi misalkan kalau untuk usia dan jenis kelamin, usia itu sebisa mungkin maksimal di kisaran 10 sampai 20 tahun gitu. Jadi jangan terlalu besar karena kan gapnya kelihatan ya kita aja gennya kan ada gen milenial, gen baby boomer gitu ya. Nggak mungkin ya Hmm. kita bikin produk untuk misalkan ibu-ibu kan sekarang mak angkatan 80-an nih lagi pada ramai bikin konten tuh ya. Apa namanya menolak tua gitu ya. Jadi pada nggak mau nih menuju 40 years ini pada nggak mau nih gitu ya. Jadi pada sibuk dan ala-ala yang memang ala ABG atau segala macam gitu. Nah itu jadi kita perlu melihat gitu pasar kita tuh sebenarnya kemana gitu. Itu kan nanti akan apa mempengaruhi dari cara kita komunikasi juga gitu ya. Apakah kita mau manggil mak ataukah bun ataukah kakak gitu ya. Itu kan mempengaruhi dari situ juga. Lalu lokasi geografis, gitu. Ketika kita memang targetnya ke perkotaan, tentunya kan akan berbeda juga ketika memang kita tujuannya tuh untuk teman-teman yang di desa gitu ya. Misalkan kita lebih bahasanya tuh mungkin lebih luas ketika untuk yang di perkotaan gitu ya. Sedangkan untuk yang di pedesaan itu mungkin kita lebih agak kayak ada bahasa-bahasa daerahnya atau apa gitu ya. Itu kan pasti Hmm. berbeda gitu tergantung dari masing-masing ininya lokasinya sendiri gitu ya. Nah, terus pendapatan dan pendidikan ini tentunya juga gitu. Eh, kita ingin menyasarnya itu kemana? Yang budget salary-nya tuh per bulannya berapa gitu ya. Misalkan gaya hidupnya seperti apa gitu ya. Nah, itu juga perlu disesuaikan. Misalkan kita punya produk harganya 50 ribuan gitu lah ya, untuk menengah ke bawah gitu. Tapi kita nunjukinnya itu kayak yang premium banget gitu. Kan malah nggak dapet. Karena yang senangnya premium itu pasti ngelihat harga gitu. Sedangkan kalau seandainya untuk yang kalangan menengah bawah, kalau misalkan yang premium dengan harga 50 ribu itu tapi dibungkus dengan premium, mereka juga malah jadi nggak terlalu ini itu harganya 50 ribu tapi mending kalau seandainya kita udah ngasih tahu harga gitu ya. Tapi kalau seandainya belum ngelihat dengan view iklannya aja, kayaknya tuh mahal deh barangnya gitu kan. Bisa jadi kayak gitu. Gitu. Jadi malah nggak dapet. Gitu. Jadi harus disesuaikan lagi dengan targetnya kita itu pendidikannya di kisaran apa, apakah sekolah, maksudnya lebih ke maksimal SMA pendidikannya, ataukah mungkin ke S1, kan itu juga gaya bahasanya berbeda pastinya ya. Ya nggak usah jauh-jauh lah, kan aku dari Bekasi ya, masuk regional Bekasi, dengan bahasa yang di Jakarta gitu, itu aja beda gitu kan. Kalau Bekasi, dah bujuk ngapa itu keluar gitu. Tapi ketika di Jakarta kan bahasa yang lebih gaul, lebih apa gitu. Tapi kan lagi-lagi kita cek lagi target market kita tuh yang mana seperti itu. Mungkin kalau kayak makanan yang memang targetnya lingkupnya memang perlu di Bekasi itu
ya bisa gitu. Dah neng udah lapar ya makan aku di sini gitu kan bisa gitu ya. Tapi ketika memang berupa produk yang memang bisa dikirim itu Jabodetabek, mungkin kan kita akan menggunakan bahasa yang lebih universal gitu ya. Yang tentunya nggak sampai yang terlalu bahasa daerah banget gitu. Lalu status keluarga, nah ini juga gitu ya. Apakah ibu muda, ibu bekerja, ibu rumah tangga gitu ya. Jadi kita cari tuh yang kita sasar itu tuh siapa gitu. Misalkan ternyata ibu muda itu kan istilahnya kalau sekarang ibu muda hitungannya udah anak Gen Z kan. Nah Hmm. itu mereka juga udah beda lagi tuh karakternya. Kebetulan adminku tuh ada dia tuh ibu muda anak Gen Z ya. Jadi ketika memang apa namanya pembahasannya itu beda banget gitu. Jadi nge-treat customer-nya juga beda banget gitu. Ketika kita nge-treat customer mungkin kita masih ada agak malu-malu untuk bertanya hal-hal yang detail gitu ya. Tapi dia ketika uh, apa namanya nge-reply WA, nge-reply status customer itu tuh benar-benar yang saya anggap teman banget gitu. Iya bun, oh iya ya bun, ini tuh bisa begitu ya bun. Oh aku pikir nggak. Jadi kayak ngobrol sama teman kayak bestie aja gitu. Jadi mereka tuh emang emang serenyah itu gitu kalau seandainya buat komunikasi gitu. Dan emang cocok banget sebenarnya kalau misalkan ternyata kita tuh punya itu juga perlu juga tuh kita apa namanya, melihat kondisi saat ini disesuaikan juga gitu dengan tim kita gitu itu juga perlu banget kayak gitu kurang lebihnya. Silakan dilanjut. Selain demografi itu ada lagi yaitu psikografi gitu ya. Tadi kan udah masuk tuh ya secara umumnya seperti apa. Nah ini lebih detailnya lagi nih psikografi. Jadi kita lihat tuh minat hobinya apa gitu. Misalkan kenapa penjualan di e-commerce yang produknya itu lebih kurang itu tentang ibu-ibu atau anak bayi itu penjualannya banyak di tengah malam. Karena mama banyak yang gabut ketika lagi ngelonin atau nyusuin anaknya pasti di tengah malam ngapain mereka kan sambil melek kan perlu melek gitu ya ngapain tuh nggak sambil buka Shopee, TikTok gitu kan sambil scroll gitu makanya itu bisa dilihat juga dari situ gitu itu bisa dilihat juga seperti itu lalu misalkan hobinya gitu ya rata-rata kalau sekarang itu ibu-ibu yang tinggal di perkotaan itu pada suka gabung klub gitu ya, yang kayak birthday clubnya anak-anak gitu ya. Misalkan nih bulan Juni 2020 gitu ya, itu tuh satu bulan Juni 2020 tuh isinya anak-anaknya ulang tahun itu semua, ibu-ibunya tuh yang pada heboh tuh mukul tiap tahun ulang tahun anaknya tuh bikin event. Nah kayak gitu tuh, itu bahkan udah ada yang kayak gitu ya. Uh, apa namanya, aku juga beberapa kali diminta sponsorin kegiatan-kegiatan kayak gitu. Nah itu tuh justru membuka peluang banget gitu untuk kita mencari target market kita yang seperti itu. Kalau misalkan memang produknya itu untuk ke mom and baby kayak gitu. Jadi dilihat saya temanku itu dia itu bisnisnya itu aplikasi atau web gitu ya untuk apa travel haji dan umroh. Itu mereka dia tuh langsung masuk ke komunitas travel haji umroh. Ya dapat banyak dong karena kan memang langsung otomatis jadi apa namanya ya jadi lingkup di situ dipakai media semua gitu kan kayak gitu itu tentunya seperti itu lalu juga gaya hidup gitu ya jadi itu dia dilihat juga dari gaya hidupnya apakah mereka termasuk gaya hidup yang sehat atau mungkin gaya hidupnya yang tadi gitu ya kalau misalkan udah kita dapat apa udah dapat kelompoknya atau udah dapat ini itu kan enak gitu ketika bisa di ini lalu masalah dan tantangan nah itu dia dicari masalahnya apa, tantangannya apa. Nah, itulah tujuan dari produk kita kayak gitu. Lalu keinginan dan aspirasi. Lalu disampaikan juga selain masalah dan tantangan, dicari juga tuh, digali juga tuh impian mereka apa, harapan mereka apa kayak gitu. Jadi terkait juga dengan masalah dan tantangan tadi gitu. Itu jadi salah satu challenge juga dan jadi salah satu hal yang bisa kita angkat untuk digarap di produk kita seperti itu kurang lebihnya. Boleh dilanjut, Mbak? Nah, ini kita mulai masuk ke AI ya. Jadi kenapa AI itu penting untuk kita gitu ya sebagai pengusaha. Yang pertama itu pastinya hemat waktu gitu ya, karena istilahnya kita cuma tinggal ngasih tahu kerangka besarnya atau AI, nanti AI sendiri tuh yang akan membreakdown secara detail. Itu terutama gitu. Itu serunya di situ. Jadi kita udah nggak perlu lagi tuh pikirin tiap hari konten apa, caption apa gitu ya. Bahkan nggak cuma caption yang bisa dibantu sama AI, tapi juga sampai isi konten atau
tema yang mau kita angkat itu tentang apa itu dibantu sama AI gitu. Lalu konsistensi konten. Nah, kalau sekarang itu kan alhamdulillahnya udah banyak ya bisa diposting terjadwal gitu ya. Ya Instagram kan udah bisa posting terjadwal, Facebook juga udah bisa posting terjadwal gitu. Jadi nggak mesti di saat kita mau posting besok baru diposting besok gitu, itu nggak mesti. Jadi kita bisa schedule atur postingnya itu dari sekarang gitu ya. Jadi ketika besok kita udah reward dengan kerjaan yang lain-lain, itu konten udah aman, otomatis ke posting kayak gitu. Aku biasanya suka kayak gitu juga. Terus kualitas konten meningkat gitu. Jadi karena memang ketika menggunakan AI itu dia tuh komplit banget gitu ya. Otomatis kalau SEO sekarang kan terutama di Instagram kan nggak cuma di hashtag ya. Jadi, tapi di kata-katanya itu juga terkadang suka mengandung SEO gitu. Itu jadi di AI itu sudah langsung mendeliver itu. Jadi kata-katanya itu sudah mengandung SEO, terus ditambahin mereka juga suka ngasih tambahan hashtagnya gitu. Dan kita jadi bisa lebih menjangkau lebih banyak audiens gitu tentunya ya, karena kan ketika kita tadi udah konsisten, terus juga udah kelihatan gitu ya role-nya di mana kita bahasnya, itu pasti lebih banyak audiens yang melihat gitu. Ya kan, boleh next Mbak. Nah ini dia bacanya dari kanan dulu. Jadi bayangkan AI sebagai asisten pribadi digital kita, ya. Jadi yaitu ya kayak jadi Iron Man punya Jarvis, kita juga punya asisten pribadi gitu ya. Kalau saya manggilnya Mini gitu ya. AI ini adalah teknologi yang memungkinkan komputer belajar dan berpikir seperti manusia, gitu ya. Jadi memang kecanggihannya itu sudah menyerupai cara berpikir manusia. Jadi kalau misalnya dalam konteks media sosial, AI itu bisa bantu kita untuk menghasilkan ide, lalu menulis teksnya gitu ya, caption, headline, hook, gitu ya, script video, gitu. Bahkan membuat desain visual, gambar, logo, itu bisa. Dan juga menganalisis performa konten, itu juga bisa. Lalu selanjutnya, apa aja sih yang bisa digunakan gitu ya. Nah ini ya, contohnya caption media sosial, bisa membuat variasinya biasanya memang kisaran 3 sampai 5 variasi caption gitu. Jadi bahkan kalau seandainya pun kita lagi mau bahas tentang tema yang sama untuk seminggu gitu, itu udah AI udah menyediakan itu gitu. Tinggal kita gilir aja kita mau pakai yang mana gitu di hari itu gitu. Terus deskripsi produk itu juga bisa. Jadi kita tinggal membuat nanti promnya, itu nanti otomatis bisa dibuatkan deskripsi produknya dengan menarik. Blog post singkat, gitu ya, itu bisa juga dibuat artikelnya. Lalu juga naskah video atau reels, itu mereka juga bisa. Jadi tinggal kita bilang, saya mau konten berupa reels gitu. Nanti mereka tuh langsung bilang, langsung bikin sendiri teksnya gitu. Narasinya apa, terus nanti kita tinggal masukin, nanti kita tinggal rekam gitu, itu bisa. Menarik banget. Kan dilanjut, Mbak. Oke, ini kita kenalan dengan beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menjangkau AI ini gitu ya. Jadi kalau untuk teks itu bisa pakai ChatGPT atau Google Gemini. Nah kebetulan kalau ChatGPT itu kadang-kadang itu suka terbatas. Jadi ketika kita bikin beberapa prompt itu kadang suka udah mentok, kecuali kalau kita berbayar gitu. Biasanya kalau ChatGPT kalau mau lebih dalam itu berbayar. Tapi kalau Gemini aku pakai Gemini, jadi karena memang sudah cukup sih, maksudnya tanpa harus berbayar pun mereka sudah cukup dalam gitu untuk hasil hasil tulisannya, hasil teksnya itu udah cukup bagus gitu. Jadi aku prefernya lebih pakai Gemini. Jadi fungsinya itu yang menulis caption, ide konten, headline, script singkat, bahkan nama produk gitu ya. Contoh penggunaan kayak gini, berikan 5 ide konten Instagram tentang parenting untuk ibu bekerja yang memiliki bisnis online gitu ya contohnya. Nah itu tadi langsung tuh bikin konten-kontennya gitu. Nah ini bisa kalau misalkan mau dibuat dalam jangka waktu seminggu gitu ya. Itu bisa dibuat seperti itu. Lalu untuk visual itu bisa pakai Canva AI gitu ya. Jadi Canva kan udah sebegitu memudahkan kita gitu ya untuk buat desain. Ternyata ada lagi nih Canva AI gitu. Jadi cukup kita kasih teks gitu bisa gitu ya. Jadi pakai cukup ketik desain poster promo diskon 20% untuk produk baju anak gitu. Nah itu ntar Canva tuh langsung otomatis gitu masih pilihannya gitu. Atau misalkan video editing, nah ini yang CapCut itu kan udah sering dipakai ya untuk video-video, itu juga apalagi banyak banget template bagus-bagus, kita tinggal kayak ganti-ganti video sama tinggal ganti teksnya aja, itu juga membantu sekali gitu ya. Kita nggak perlu lagi capek-capek untuk
mikirin ini di cut-nya di mana, apanya di mana gitu. Kita udah tinggal siapin videonya, dia sudah otomatis mereka akan edit sendiri gitu ya. Bahkan di aplikasi kayak TikTok, Shopee itu pun sekarang ada autocad-nya gitu. Kita masukin video mentahan, itu tuh mereka udah langsung bisa ngolah sendiri gitu jadi konten. Itu juga bagus juga untuk dibuat. Next, Mbak. Nah, ini dia. Boleh eh, kita kalau mau praktek, mungkin ada yang pakai chat GPT atau begini, bisa dibuka atau bisa dicek. Ini aku apa namanya ngasih yang secara umum dulu ya. Nanti kalau seandainya nanti kita apa bonusnya nanti kita praktek bareng-bareng untuk bikin konten plan langsung selama sebulan. Wah, kan menarik banget. Jadi tentukan tujuan dan topiknya gitu ya. Jadi yang tadi tuh siapa target kita, terus kita tuh mau bahas apa gitu ya, mau mengenalin diri kita tuh siapa gitu ya, atau mungkin kalau di bisnis kita mau apa namanya ngangkat tema tentang apa atau produk apa gitu itu silakan disiapkan dulu tujuan dan topiknya. Terus ideasi konten dengan ChatGPT. Nah ini promnya, salah satu promnya ya, berikan 10 ide postingan Instagram, real foto atau carousel. Nah ini juga bisa begini. Misalkan kita mau minta tolong ke apa AI itu untuk tiga bentuk ini juga bisa kayak gitu. Tapi mereka akan mereferensikan masing-masingnya untuk mempromosikan baju anak yang ada stylish gitu ya, serta ide fashion singkat gitu. Nah ini atau buat prom lainnya, buatkan tiga ide food pembuka menarik untuk video reels untuk memilih baju anak yang tidak diseberang gitu. Jadi uh, di awal tuh buat apa pakai kata-kata berikan, buatkan gitu. Jadi kasih kata apa kata seru ya, kata suruh gitu ya ininya. Atau mungkin misalkan mau lebih pro lagi, itu bisa kamu adalah jadi di awalnya dibuat dulu kamu adalah seorang sosial media spesialis gitu jadi kita memposisikan AI itu sebagai seorang sosial media spesialis baru tulis buatkan tiga ide hook untuk video tentang tips anak-anak itu bisa kayak gitu misalkan kita lagi mau bahas tentang parenting gitu ya jadi saja apa kamu adalah seorang ahli parenting gitu. Terus buatkan tiga tips mendidik anak secara islami gitu kayak gitu itu akan lebih tajam lagi itu bisa kayak gitu lalu buat visual dengan Canva AI nah ini pilih ide ya misalkan kita bikin teksnya foto anak bermain dengan baju baru gitu nah nanti itu promnya bisa dibuat tuh apa namanya itu kan tadi kan foto anak bermain dengan baju baru itu idenya untuk dibuat gambarnya gitu ya. Nah, nanti ada magic design di Canva, itu bisa ditato, nanti ada hasilnya, gitu ya, ada hasil fotonya. Nanti tinggal ditambahin tuh, ketik aja, poster promo baju anak diskon 15% dengan gambar anak lucu gitu. Nah, itu tinggal dijelaskan lagi, jadi perlu didetailkan lagi gitu ya. Terus manfaatkan juga fitur text to image di Canva, nah itu juga bisa ya. Sempurnakan teks atau caption. Teks atau caption, jadi kalau misalkan kita udah minta bikin ide konten, itu kan baru ide kontennya aja. Nah, untuk captionnya, kita minta lagi tuh khusus gitu. Jadi jangan cuma sekali, tapi bikin lagi. Buatkan caption yang mempunyai CTA apa gitu. Kayak gitu. Jadi nanti AI itu akan ngolah sendiri. Gitu. Itu keren banget. Oke, boleh lanjut, Mas? Nah, ini ya, tips efektif menggunakan AI untuk konten. Jadi, semakin spesifik instruksi kita, itu akan semakin bagus hasilnya. Gitu. Jadi, semakin lengkap apa namanya tulisan kita maunya kemana, itu AI akan semakin mengerti kita. Gitu. Lalu sentuhan manusia itu dia. Jangan lupa kan kalau seandainya kita cuma minta secara umum, itu kan pasti bahasanya tuh bahasa formal atau baku banget gitu ya. Makanya perlu di touch lagi gitu. Sentuhan manusianya tuh jangan dilupakan. Gitu. Jadi kayak tadi, kalau aku karena aku memang bahasanya itu kontennya lebih untuk kayak ke emak gitu. Jadi makanya aku bilang apa buatkan caption dengan bahasa sehari emak-emak gitu. Jadi aku buatnya kayak gitu. Jadi nanti itu otomatis tuh langsung Hai Mak gitu ya jadi otomatis dia tuh bikin apa hasil captionnya tuh ngalir kayak gitu lalu cek fakta gitu ya jadi jangan 100% percaya AI
Jadi tetap harus, apalagi terkait data ya, tetap harus divalidasi lagi. Gitu. Lalu adaptasi platform. Nah itu mungkin perlu disesuaikan juga apakah nanti konsepnya mau di-post di Instagram atau di TikTok atau di web gitu. Nah, kebetulan kalau seandainya aku milihnya itu mirroring. Jadi apa yang diposting di Instagram itu diposting juga di TikTok dan itu pun masih baru. Aku kalau di TikTok tuh masih baru karena itu tadi awalnya tuh yang buat apalah TikTok gitu ya, ngapain lah apa namanya, jadi cuma uh, TikTok akun jualan aja gitu adanya, tapi aku sendiri tuh belum. Tapi akhirnya ya udah deh, karena udah tahu apa namanya, pakemnya udah tahu mau kemana arahnya gitu, jadi ya udah posting aja gitu. Ternyata malah sering kali konten yang di Instagram tuh biasa aja, ternyata di TikTok tuh seneng. Jadi di TikTok tuh sekarang mereka juga senang dengan edukasi gitu. Hmm. Jadi ketika memang ada postingan yang relate sama mereka, itu pasti viewernya tuh akan lebih banyak. Gitu. Itu yang aku lihat. Lalu uji coba dan analisis gitu. Jadi di awal-awal nggak apa-apa uji coba aja dulu. Misalkan kita kepikiran konten apa, dicoba aja dulu semua. Gitu. Tapi nanti akan terlihat gitu postingan mana yang paling cepat tinggi gitu. Kalau di aku nggak tahu kenapa ya, ketika memang aku tuh bahasnya tentang kurang lebih suami istri dengan aku ngajak Pak Su untuk konten, itu tuh engagement tuh tinggi banget gitu. Jadi Hmm. makanya akhirnya uh, aku atur beberapa apa, seminggu beberapa kali, seminggu minimal sekali lah gitu, itu tuh ngangkat gitu, ingat pesan kurang lebih itu gitu. Itu apa namanya, jadi akan ada keunikan masing-masing akan terlihat gitu dari hasil analisisnya, seperti itu. Boleh next Mas? Sudah sepertinya tinggal kesimpulan. Kesimpulannya, jadi saat ibu berdaya dengan AI ya, jadi mengenal diri dan target pasar membuat konten AI sangat relevan. AI adalah asisten yang cerdas gitu ya, dan bukan pengganti kreativitas tapi penguat gitu ya. Jadi istilahnya kita di otak ini ada apa, itu tuh akan dibantu dengan AI untuk diwujudkan. Gitu sih sebenarnya, kalau aku ngerasanya lebih seperti itu. Jadi kita udah nggak perlu lagi rumit-rumit mikirin di kepala doang gitu ya, tapi pusing untuk mewujudkannya. Dengan ada AI itu jadi bestie barunya kita gitu. Tapi nggak usah curhat di AI ya, takutnya. Karena dia pernah punya tim, itu ternyata dia apa namanya, itu yang bagian untuk teknis jawabin bantuin AI gitu. Jadi dia yang nyortir gitu. Pernah katanya ada yang nanya gimana caranya, misalkan dia lagi galau gitu, dia pernah baca dari yang kerjaannya dia itu, jadi dia itu apa namanya, nanya tentang lagi galau-galauan, terus AI-nya itu ngasih unjuknya itu tentang bunuh diri gitu kan, bahaya ya, itu kan harus di, jadi ternyata jadi itu ternyata tetap dibantu juga gitu dengan manusia, jadi tetap ada ininya lagi gitu, kurasinya lagi lah gitu istilahnya gitu ya. Nah ini aku mau nunjukin untuk pelatihannya, uh, aku izin masuk dari satu lagi ya, dari HP. Ya. Karena kebetulan gemininya aku pakainya di HP. Oke. Mungkin yang co-hostnya yang ini aja kali ya Mbak. Bikinan hari ini. Nih, aku tutup. Oke. Ini aku pakein ini aja. Jadi kalau di Gemini itu boleh disambil dibuka ya teman-teman untuk Gemininya, atau mungkin kalau misalkan pakainya itu ini apa, ChatGPT boleh. Sudah kelihatan belum ya? Belum ya? Belum terbuka ya? Belum, Mbak. Keren. Kesini. Bentar. Kenapa? Nggak bisa pakai screen gitu. Bentar. Coba saya cek dulu. Kalau dari itu udah bisa belum ya? Biar bisa ngecek.
Boleh kalau ada pertanyaan kalau sambil naik ya Oh mungkin ya, Mbak, oke, oke, sambil dulu silakan. kita boleh sambil Silakan ngobrol dulu Buju, aja. yang kalau ada yang mau nanya ini, Mbak Ika, Mbak Nuri, Mbak Rahma, Mbak Saras, Mbak Wince, silakan kalau ada yang mau nanya. Mbak Ari ini pernah nggak ketika apa ya? Kan biasanya bikin konten itu berjudul gitu ya. Terus suatu ketika pengen ganti kayak pengen ganti tema atau topik tema gitu kayak gitu tuh boleh nggak sih di konten? Boleh-boleh aja kan Mbak. Itu jadi sebenarnya kalau AI itu lebih kayak ngebantu kita untuk konsepnya aja sih. Tapi kalau seandainya kayak misalkan apa namanya secara nanti kita makainya gimana itu bisa disesuaikan aja kayak yang tadi di poinnya itu. Jadi apa sesuaikan lebih dibikin lebih ke manusia gitu ya. Jadi biar nggak terlalu ini banget. Jadi kita nggak terlalu banget juga dengan apa yang dihasilkan sama AI. Oke. Oke, Mbak Rizka, Sekarang silahkan kalau mau nanya bisa open mic. Halo, selamat pagi Mbak Arini. Selamat pagi Mbak Maida. Halo Mbak Rizka, lagi selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nggak open cam ya Mbak. Oke, Waalaikumsalam. Soalnya sambil-sambil. Mbak, Oke, oke, sip. aku tertarik banget karena aku juga baru belajar banget nih Mbak ngonten pakai AI gitu ya. Cuma aku mau tanya, apakah konten pakai AI ini kalau misalnya di Instagram gitu kedetek nggak sih Mbak? Kita tuh bikin video atau foto itu editingnya pakai AI. Itu berpengaruh nggak dengan engagement kita? Makasih Mbak. oh iya iya itu aku belum jelasin. Jadi kalau aku itu AI itu biasanya lebih untuk kayak buat script konten atau caption Mbak. Jadi kalau seandainya video atau foto itu biasanya aku pakai dari koleksi foto kita sendiri atau video kita Hmm. sendiri gitu. Jadi kalau aku biasanya akhirnya ketika kita lagi ngapain itu eh, pokoknya dikontenin ya. Maksudnya misalkan ternyata kita lagi olahraga pagi gitu ya. Itu sekarang udah otomatis tuh disempetin untuk naruh kamera di pinggir jalan, terus kitanya jalan, terus ntar balik lagi untuk ambil lagi gitu. Jadi sebisa mungkin kalau seandainya untuk video dan foto itu pakai dari yang kita punya aja gitu. Atau enggak kalau seandainya misal pun tapi aku juga sering sih kalau seandainya untuk kayak foto itu tapi nggak di slide pertama ya, misalkan kayak di slide carousel gitu, itu kan ada slide kedua, ketiga gitu ya. Kalau foto itu aku biasa pakai Canva juga bisa. Jadi kayak Hmm. kan kalau aku suka ada bikin banyak tulisan-tulisan gitu ya, kalau untuk konten yang berupa carousel. Nah itu aku biasanya fotonya tuh pakai gitu, kayak background pantai, terus background apa laptop atau work office gitu ya. Itu aku suka pakai juga. Itu nggak masalah sih Mbak sebenarnya. Cuma mungkin kalau video sebisa mungkin pakai video yang memang apa bisa juga pakai video yang di Canva gitu ya, maksudnya yang memang aman ya, tapi ya yang memang aman atau misalkan pakai stok kontenan kita gitu. Sesimpel kayak kita lagi apa ya uh, ya iseng aja lagi baca atau mungkin lagi jalan atau lagi apa gitu itu direkam aja gitu. Jadi Hmm. kalau bisa aku juga kan nggak terlalu kan kalau ngonten juga bukan tipikal yang ngomong ini ngejelasin gitu ya. Jadi kalau aku tipikalnya ngejelasin itu lebih suka yang kayak gini gitu, yang memang ada interaksi gitu. Cuma kalau seandainya di konten itu biasanya bahkan aku buat ngeluarin suara aja aku setelah ngedengerin suara aku kayaknya nggak itu deh kalau seandainya maksudnya nggak dapet gitu kalau seandainya dijadiin konten gitu. Akhirnya aku pakai CapCut dan pakai AI di suara. Itu kan ada Hmm. teks teks to audio itu ada dicari Hmm. aja Hmm. di video gitu itu bisa Iya, gitu. iya. Jadi makanya kalau ketika aku bikin konten video itu biasanya kalau emang aku lagi mau pakai yang suara itu aku pakai AI CapCut gitu untuk soundnya. Jadi aku siapin scriptnya teksnya terus Hmm. nanti udah otomatis dibikin sama CapCut itu potong-potong sesuai dengan videonya gitu. Itu udah Hmm. otomatis. Pokoknya itu udah enak banget, Mbak. Tinggal kita sesuaikan aja. Kan PR-nya paling tinggal ngepasin ya waktunya ya. Jadi misalkan memang ternyata kepanjangan ya berarti ya harus
dikurangin gitu, kita edit lagi gitu. Jadi di situ gitu. Jadi lebih ke situ Mbak. Makasih udah nanya, aku lupa tadi ngejelasin. Oke, terima kasih Mbak. Aku jadi lebih semangat ya buat belajar ngonten. Soalnya memang terbantu banget ya Mbak. Kita buat Iya caption, betul. buat apa ya, buat Betul. planning selama 1 bulan. Nggak perlu mikirin, besok aku ngapain ya, besok aku ngapain. Aku Betul. baru langsung coba nih pakai Gemini. Ternyata lebih enak ya daripada ChatGPT. Dia kayak lebih sederhana juga tampilannya. Oh iya 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 iya. Benar. Makasih Jadi Mbak. nggak perlu repot-repot, kalau Gemini itu udah emang lebih Iya, user friendly sih. kayaknya lebih Mama friendly mama-mama kali ya. friendly. Gitu. Makasih ya Oke, Mbak. Oke, sama-sama. sama-sama Mbak Rizka. Ini ternyata aku nggak bisa share untuk dari HP, nggak tahu nih. Oke, HP aku Mm-mm. penuh deh. Ini aku share dari ininya aja nggak apa-apa. Apa namanya, tetap bisa. Aku screenshotin aja deh. Oke. Ini ada Mbak Saras yang raise hand juga Mbak Arini. Oke, Silahkan Mbak silakan. Saras. Ya, makasih Mbak Mai. Sama-sama. Makasih Mbak Arini, salam kenal. Maaf aku nggak on cam. Ini ada lagi apa? Lagi ada renovasi di rumah berantakan. Oke, siap. Eh, iya, ini aku atau di share screen dulu, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh, Aku belum, nggak nyoba apa ya? dulu. Oke. Silakan. Baik-baik. Iya Mbak, terima kasih. Materinya keren banget. Alhamdulillah aku juga udah sering sih Pak untuk pakai AI ini untuk bikin skrip kayak gitu ya Mbak. Cuman aku yang menarik tadi ketika kita menganalisis hasil kontennya. Nah, gimana kalau ketika konten yang naik dan banyak diminati itu ternyata nggak nggak match sama pasar yang lagi aku jual gitu Mbak, kan kebetulan aku punya produk itu kacang, misalnya kacang, terus terus habis itu ternyata yang banyak relate di apa namanya, aku bikin konten-konten tuh yang banyak naik kan untuk yang komunitas gitu. Gimana tuh Mbak? Atau harus bikin eh, yang baru atau seperti apa? Makasih Mbak Rini. Oke, silakan Mbak Arini. Oh ya, kayak lagi nge-freeze gitu ya Mbak Arini ya. Oh, kelempar. Oke, oke, siap. Kita tunggu lagi ya Mbak Arini ya. Kita tunggu Mbak Arini karena beliau terlempar. Apa ada yang udah buka-buka AI sambil nge-zoom ini kayak saya? Gimana Mbak Rizka? Lebih enjoy lagi. Oke, dari sini boleh. Maaf Mbak, Oke, tadi boleh diulang tolong pertanyaannya, maafkan ya. Mbak Saras. Siap Mbak. Jadi Maafkan ya Mbak. Nggak apa-apa. siap-siap, nggak apa Mbak. Iya tadi itu terima kasih sih materinya keren banget. Ya, Alhamdulillah kan saya udah beberapa kali pakai ChatGPT untuk bikin konten. Nah, jadi memang enak banget ya dibikin skripnya kayak gitu. Terus kita tinggal mikir kayak tadi yang Mbak Arini cerita. Kita siapin footnote tuh dari yang kita sendiri, kita lagi beraktivitas kayak gitu. Terus tadi kan disebutkan kita menganalisis konten apa yang naik. Gimana kalau ketika konten yang naik itu nggak sesuai dengan target pasar yang kita pengenin tuh Mbak. Nah, kita apa harus membuat produk baru yang sesuai pasar atau kita mesti gimana ya? Kontennya harus seperti apa? Makasih Mbak Arini. Oke, ya Mbak. Eh, Punten tadi sempat keputus, yang itunya kontennya harus gimana tuh yang mana? Yang tengah-tengah aku keputus Mbak, punten maafkan. Oh, Oke, iya apa sih? kalau kontennya, jadi kontennya yang banyak naik, yang banyak diminati itu ternyata pasarnya itu nggak sesuai yang kita pengen gitu loh Mbak. Jadi kok Oh, kayaknya nggak match gitu loh. Kan kita pengennya, oh pasarnya ini yang premium, terus kemudian ini ternyata kok nyantolnya kok lebih ke anak-anak kayak gitu. Apakah kita harus ganti produk atau kita bikin IG baru dengan konten baru atau gimana? Terima kalau hari kasih. ini kan rata-rata kan memang yang penting cuan ya Mbak. Jadi ketika Hmm, memang ternyata kita fitnya ke situ, sikat aja Mbak bikin produk yang dibutuhkan itu. Berarti kan istilahnya kalau seandainya kita ngejual produk yang awal, itu kan mungkin kita ngelihat
chance-nya ada di situ gitu ya. Ternyata setelah dilihat, kok malah marketnya banyak yang lebih ke sini nih gitu. Ya udah berarti kan tinggal di-create aja produknya. Justru lebih enak untuk udah dapat marketnya gitu. Kalau kalau menurutku sih kayak gitu, karena sebenarnya sekarang itu kan kita udah ada di era red ocean ya. Apa-apa tuh kayaknya semuanya tuh jadinya jualan gitu ya. Semua semua orang tuh kayaknya jadinya tuh jualan gitu. Jadi makanya ketika memang sudah ada marketnya, justru penting banget itu untuk langsung digarap aja Mbak, sikat Mbak kalau menurutku sih. Makasih Mbak Arini. Sama. Oke. Ada lagi Ya yang mau sekarang aja kan bertanya? yang di TikTok tuh ya, kalau kita lihat tuh ini aku Hmm? yang aku balik lagi ke iPad. Yang di TikTok itu rata-rata tuh sekarang udah mulai pada ngeluh karena Hmm. algoritmanya tuh berubah lagi gitu. Jadi bahkan yang seller-seller besar yang udah centang biru tuh kemarin aku ngeliat di timeline gitu ya kontennya. Dia tuh marah-marah gitu ke TikTok gitu bikin konten marah-marah ke TikTok mana katanya ngedukung UMKM gitu. Ternyata yang diiniin brand-brand gede doang gitu. Buktinya ya pokoknya yang nge-ads paling banyak ya itu wajar lah ya gitu. Cuma kadang-kadang ada yang memang hal-hal yang TikTok tuh akhirnya tuh tidak mensupport UMKM gitu pada akhirnya gitu terlihat seperti itu. Jadi kayak COD padahal sebenarnya udah kita kirim tapi ternyata keadaan karena sellernya nggak suka atau apa dibalikin itu tuh kita kena potongan ongkir terus potongan Hmm. ongkir sekarang gede lagi terus administrasinya juga sekarang tambah besar gitu jadi pokoknya itu dia makin ini jadi makanya sebenarnya perlu kita ini adalah kita tetap konten jadi mau dimanapun itu udah aman gitu. Jadi kita misalkan ternyata kan kayak kemarin kan Instagram terus TikTok gitu ya. Ya udah kita ikutin aja gitu konten atau apanya tuh kita ikutin aja. Tapi nanti kita tinggal yang penting kita tuh udah punya dasarnya gitu ya istilahnya ya. Udah punya dasarnya mau bahasnya tuh tentang apa gitu. Tapi kalau misalkan nanti kita harus pindah-pindah gitu ya, misalkan ternyata nanti Friendster dulu ya, siapa yang mau ternyata Friendster ada lagi gitu. Nah kan kita udah tinggal ngejalanin aja gitu ya. Nah ini contoh prompt yang aku buat gitu ya. Hmm. Eh, apa namanya kita kemarin tuh aku mencoba. Ini pertama kali aku mencoba gitu ya promptnya dibuat seperti ini. Kamu adalah seorang sosial media spesialis, buatkan konten plan selama 30 hari tentang personal branding seorang wanita yang bahas bisnis dan parenting. Dua hal itu bisa dikerjakan bersama. Jadi diceritain itu detail gitu. Jadi kayak kita Hmm. bisnis aja gitu. Dua hal itu bisa dikerjakan barengan tanpa mengesampingkan tugas utama sebagai seorang ibu gitu ya. Konten dibuat mulai dari meyakinkan seorang ibu bahwa ia mencintai diri sendiri sehingga bisa berdaya dan bermanfaat bagi orang lain. Sedetail itu gitu. Ya, jadi sedetail itu. Nah, ternyata ini buka Gemini di sini bisa nggak sih? Bisa harusnya kan? Boleh. Jadi sedetail itu dan percaya nggak percaya sebentar. Aku tunjukin di telenya aja kali ya. Jadi Ini aku tuh kayak sampai benar-benar ini ya, curhat gitu ya kita. jadi aku tuh bahkan sampai aku kalau kerja itu lebih pakai tele Mbak. Jadi karena lebih enak banget gitu tele tuh. Hmm. Aku tuh sampai buat grup khusus itu isinya tentang aku konten. Jadi dari ide konten, caption, hasil konten, nah general ini tabungan kontenku gitu. Hmm. Jadi ide konten ini semua yang dari hasil AI. Jadi aku copy-copyin ke sini takut nanti AI itu kenapa-kenapa gitu kan ya. Jadi aku tuh lebih di ini mana ya? Udah lama banget soalnya. Dari awal jadi semua mau sekarang aku tanya ke AI. Nah, nih ya jawabannya nih. Tentu saja sebagai seorang sosial media spesialis dengan senang hati saya akan membuatkan beberapa ide konten beserta isi dan caption tentang tips menjadi karyawan produktif. Nah, ini salah satunya ya, karya produktif. Tadi dulu, bukan ternyata. Bentar ya, aku cek dulu. Nah, ini. Tentu saja sebagai seorang spesial media sosial, saya akan bantu membuatkan konten plan 30 hari untuk personal branding gitu ya. Filosofi dasar konten tuh, otentik, inspiratif, edukatif. Dia bahkan nge-breakdown sedetail itu ya. Tuh, edukatif interaktif, terus empatik, terus format kontennya seperti apa? Nggak usah, udah bisa. Format kontennya seperti apa gitu ya, foto, carousel, video singkat, Instagram story, live session gitu ya.
dia ngasih tahu. Nah, konten pilar. Nah, tuh, kita boro-boro gitu ya mikirin konten pilar gitu ya. Dia Nggak otomatis pernah gitu. ini. Ah, itu dia. Makanya keren banget. Self love dan empowerment, menekankan pentingnya mencintai diri sendiri, balancing business and motherhood gitu ya. Business insight, parenting wisdom gitu ya. Itu udah lengkap banget tuh. Nah, ini mulai nih baru nih masuk nih konten plan 30 harinya seperti apa. Minggu Hmm. keberapa. Jadi baru dibuat gitu ya. Minggu ke-1, fondasi cinta diri dan motivasi awal. Nah, hari ke-1-nya apa? Mencintai diri bukanlah egois gitu ya. Captionnya, mengupas mitos tentang self love. Nah, ini kan baru konten plan ya, belum Iya. matang. Jadi baru tools-nya aja nih, maksudnya baru idenya aja nih, dikasih sama AI gitu ya, baru idenya aja. Nah, supaya kita bisa dapat konten matangnya, yang hari pertama ini kita copy lagi ke Gemini atau ke ChatGPT, terus kita buatkan konten storytelling. Kalau aku lebih suka storytelling kan ya, jadi aku minta storytelling. Buatkan Hmm. konten storytelling hari pertama tentang mencintai diri bukanlah egois. Terus uh, apa namanya caption. Kalau caption biasanya aku kadang suka aku ganti jadi konten gitu. Karena kan ini kan dia sebenarnya lebih ngebahas tentang kontennya kan ya. Jadi biasanya aku caption tuh aku ganti jadi konten. Konten mengupas mitos tentang self love, menekankan bahwa mencintai diri sendiri adalah fondasi untuk memberikan yang terbaik bagi orang lain gitu ya. Terus bagikan definisi self love gitu ya. Nah ini bagikan definisi self love menurut perspektif Anda. Nah ini kita masukin nih. Menurut kita self love tuh kayak gimana? Atau enggak misalkan contoh gitu. Kalau aku self love-nya misalkan biasanya tuh ngopi gitu. Itu dimasukin sama kita promnya sekalian gitu. Nanti eh, dapatnya itu otomatis langsung dapat. Aku buka Instagramku nggak apa-apa Mbak. Gak apa-apa, Mbak. Ketahuan ada gamenya. Nih lama buka. Oke, sebentar. Jadi ketika udah di share hasilnya itu sudah otomatis mana dia? Maaf maaf, maaf, kok dia ke switch sendiri. Nah, agak lama. Jadi nanti pas lagi hari pertama itu dibuat, nah jadi ketahuan deh ya kontenku AI semua. Jadi aku akhirnya pakai stok foto yang ada aja di aku gitu, atau enggak sengaja Hmm. kalau misalkan lagi tempat lagi kemana gitu ya, aku sengaja moto gitu. Jadi biar bisa buat ngonten gitu, bisa buat jadi apa namanya contoh. Nah ini jadinya seperti ini. Ini tuh AI semua, Hmm. kalimat-kalimatnya. Karena kan rasa bersalah saat melakukan hal sendiri, detail banget kan? Bahkan udah kayak kita curhat kan? Ini sebenarnya AI yang nulis. Jadi nggak ini ya, nggak harus video ya. Enggak. Terima kasih sudah ternyata kau sehebat Tuh. Apa namanya? Iseng aja di foto gitu. Ini semuanya itu. AI. Terus, nah Terima gitu. Jadi kalau seandainya kita udah ini, nah ini captionnya nih, tinggal kita tulis lagi gitu. Sama buatkan captionnya gitu ya. Jangan lupa kita tulis lagi. Nah ini apa namanya? Aku tambahin kadang-kadang tuh suka aku tambahin edit gitu. Kalau misalkan kita tuh kayak apa senangnya self love-nya gitu. Kalau ini kayaknya nggak ada deh yang aku masukin. Ini full dari Gemini. Hmm. Se-soft itu, sehalus itu. Udah kelihatan kan AI-nya? Ternyata tuh AI gitu. Jadi kayak gitu teman-teman. Apa namanya? Apa istilahnya? Nah gitu. Jadi kadang aku waktu itu kan emang lagi fokus banget konten deh. Kayak gini, aku lagi jalan sama anak, sengaja aku minta tim untuk shoot aja shoot gitu. Pasti pokoknya apapun itu udah diinin aja, di shoot aja gitu. Di kayak ini pas lagi meeting gitu. Tuh aku pas minta gitu. Nih kan aku pakai Canva nih, pakai stok Canva. Nih, Hmm. pakai stok Canva gitu. Ntar paling tinggal ini tuh sebenarnya dari AI semua. Jadi kita tinggal tinggal tacap-tacap aja nih pakai emoticon gitu. Kayak gini cari-cari foto-foto yang ngedukung gitu. Udah kan?
Gampang kan ternyata konten? Ternyata gampang sekali konten itu. Gitu. Bentar. Sudah stop share. Seperti itu kurang lebihnya ya. Ternyata gampang ya. Gampang Itu banget. Mbak. Bentar. Gampang banget. Nah, kan gampang banget kan? Gampang banget, apalagi dilihat. Tinggal prakteknya. Teman-teman ada pertanyaan lagi? Mbak Woro, Mbak Emi, silakan. Yang masih Mbak Yulia, siapa lagi ini? Mbak Ika, kita jadwalnya tuh sampai jam berapa ya, Mbak? Saya Iya, kok. biasanya aku suka kelewat kalau seandainya ini tolong diingatkan. Tapi emang kalau udah bahas kayak gini tuh seru. Kalau ada yang udah praktek boleh dong share screen seperti apa hasilnya, mau tahu juga ya Mbak ya kita ya. Iya, silakan. Mbak Rizka tadi katanya sudah ini apa? Praktek tadi. Boleh loh Mbak Rizka share screen. Mbak Yulia mau share screen? Silakan. Kalau saya tuh kayaknya kurang detail ya, jadinya hasilnya tuh juga nggak begitu ini. Ya, perlu detail. Pokoknya makin detail makin bagus. Jadi bahkan kadang-kadang aku suka masukin ceritaku. Jadi otomatis langsung dibikin sama dia gitu. Jadi kayak misalkan apa waktu itu aku pernah ngangkat apa ya aku lupa. Ya, misalkan kayak aku mau bahas nih me time gitu ya. Mm-mm. Terus aku bilang kalau aku sukanya tuh me time ngopi gitu ya di kafe Mm-mm. gitu. Makanya meskipun cuma kayak beli kopi 15.000, 20.000 gitu ya, tapi dapetin vibe suasananya gitu ya di sekitarnya itu yang tenang, terus juga istilahnya kan lo lewat lepas dari anak-anak gitu. Tuh aku tulis kadang-kadang di promnya itu gitu. Jadi Mm-mm. cara me time-ku adalah dengan ngopi di warung kopi gitu, misalkan kayak gitu. Itu jadi nanti dia otomatis apa namanya? Jadi otomatis nanti dia akan masukin ke ininya, ke hasil kontennya gitu. Tak coba aku coba cari lagi contoh untuk ininya ya hasilnya. Jadi kadang-kadang kalau misalkan mau bikinnya nggak yang full 30 hari gitu, itu bisa juga misalkan kita kayak cuma mau bikin seminggu gitu bisa. Tapi dengan bikin 30 hari full itu ngebantu kita banget udah punya stok konten sebulan ke depan kan. Itu benar-benar udah ada stok konten selama 30 hari Mbak gitu. Dan itu nggak benar-benar aku ikutin sih. Maksudnya ketika aku ngerasa tema yang ini tuh lagi belum bisa aku bikin, aku lompatin gitu. Jadi Hmm. tetap tetap bisa disesuaikan gitu. Asalkan kita ingat aja gitu. Ternyata istilahnya apa namanya kita tuh lagi belum posting yang ini gitu. Ntar misalkan suatu saat kita mau konten tentang itu gitu tuh asal kita tandain aja biar ingat gitu. Berarti nggak apa-apa ya, nggak harus urut kayak gitu ya. Nggak apa-apa nggak harus urut. Jadi kan karena kan kita yang tahu kita yang paham kan sikonnya kita gitu. Kayak aku ada Hmm. pembahasan satu pembahasan yang lagi ku hindarin banget. Jadi emang itu sengaja ku skip gitu. Aku Hmm. merasa aku belum siap gitu. Jadi udah aku tabung dulu aja lah gitu. Dan ada grup Telegram tadi itu sangat membantu. Jadinya istilahnya kan yang penting kita udah dapat nih draftnya 30 hari gitu ya. Kita Mm-mm. mau ngambil yang mana itu tinggal kita copy paste dari situ aja kan gitu. Kemarin sebenarnya aku rada-rada panik karena ternyata yang apa satu tema tentang konten film itu sempat ngilang gitu. Aku waduh besok mau dipakai buat contoh gimana nggak ada. Ternyata alhamdulillah masih ada. Aku udah panik kemarin. Aku cari-cari nggak ada. Ternyata di mana itu? Ternyata kayaknya pas lagi ke restart gitu. Jadi yang sebelum-sebelumnya tuh pada belum nongol gitu. Pas lagi udah Hmm. agak lama gitu baru baru muncul dia gitu. Mm-mm. Makanya penting banget buat kita bikin grup khusus lagi gitu. Istilahnya jadi nggak hanya disimpan di Gemini atau di ChatGPT gitu. Nah, itu dia tadi Mbak. Makanya tadi di awal aku langsung langsung nanggepin nggak apa-apa Mbak. Iya, iya, nggak apa-apa. Dari Mbak Emi ini. Ya dari Mbak Emi. Random banget pengen nulis saya tulis aja. Kalau sosmed saya private. Nah, kalau sosmed di private nanti engagementnya nggak jalan Mbak. Jadi kalau memang ternyata apa namanya mau sudah diputuskan untuk konten, ya sudah dibuka aja gitu. Paling nanti topik-topiknya aja yang kita pilih gitu. Nah, kan masih random. Mm. Mungkin kalau mau bikin 2 akun.
Jadi satu yang khusus buat personal branding, satu yang memang khusus buat sehari-hari, itu nggak apa-apa. Kayak aku Facebook tuh aku ada dua. Ada yang Hmm. khusus buat emang jualan, ada satu yang emang aku dari pribadi dulu punya gitu. Tapi akhirnya aku pakai yang jualan sih. Yang pribadi dulu itu udah nggak pernah aku buka-buka lagi gitu. Kadang-kadang emang kita perlu sih melakukan hal itu gitu. Karena kan istilahnya target market kan kita kalau emang buat jualan kan memang niatnya memang mencari apa namanya ya memang sesuai dengan apa yang kita targetkan gitu ya. Kalau misalnya memang ternyata pengennya apa random nggak apa-apa itu tetap ada, tapi nanti ada satu lagi khusus yang memang itu untuk konten kita lah gitu yang secara konsistennya. Kalau gitu sih mungkin. Kalau misalkan mau memang apa namanya masih belum ini karena randomnya, Mm-mm. coba di dalamin lagi tadi yang tadi. Makanya aku di awal tadi sengaja aku ngangkat yang kenali diri gitu, karena menghindari yang kayak gini nih kita masih bingung gitu ya mau konten apa gitu. Eh, Kadang mau ini, kadang mau itu gitu. Nah itu perlu kita resapin dulu di kita tuh mau nge-share apa, kita mau berbagi apa gitu. Dikuatin dulu itunya mungkin Mbak apa namanya lebih kemana gitu. Misalkan memang sudah mau fokus bahas kurang lebih tentang produk yang kita jual, ya udah berarti kurang lebihnya seperti itu. Misalkan kayak kayak aku jualannya kan baju muslim gitu ya untuk Mm. keluarga gitu. Makanya aku ngambilnya sekalian parenting karena sebenarnya masih Mm. beriris gitu. Sebenarnya sih kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalkan dari Mbak Emi gitu, kalau mau bahas bisnis kayaknya aku nggak terlalu ini deh gitu ya. Nggak apa-apa, dicari aja yang beririsan gitu. Jadi nanti tetap bisa dapat. Jadi nggak harus yang langsung tentang itu banget gitu, nggak apa-apa. Gitu Mbak Emi mungkin. Apakah sudah menjawab? Mm-mm. Gimana Mbak Emi? Apa mau ditanggapi? Sudah, sudah. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau sharing tentang kegalauannya konten? Ini aku sambil mau coba share prompt yang buat captionnya ya. Oke, Satu. siap. Contoh. Tapi dari iPadku lagi. Mbak. Sebentar. Tumbenan nih dari HP ku nggak bisa ngebuka share screen. Biar kebayang. Apalagi panas. Sudah. Oh, tidak ya. Gerak-gerak jadinya ya. Nah, sini. Udah kebuka. Oke. Buatkan storytelling untuk postingan hari kedua-dua. Judul Hmm. menghadapi tantangan parenting dengan kepala dingin, berupa foto atau karosel. Konten, nah itu tadi ya, caption. Captionnya aku bikin jadi konten. Berbagi strategi atau perspektif dalam menghadapi tantangan umum dalam parenting. Nah, captionnya, kesimpulan yang singkat dan mengajak untuk pembelian ibu pedoman parenting. Nah, bisa kayak gitu. Hmm. Jadi, kita nggak usah repot-repot lagi mikirin CTA-nya. Suruh AI aja yang mikir. Kayak gitu. Jadi apa namanya nanti itu udah otomatis nih kayak gini ya hasilnya menghadapi tantangan parenting dengan kepala dingin slide satu gitu. Jadi sedetail itu. Tadi isinya itu yang tadi aku posting kurang lebih kayak gitu. Itu hasilnya. Hmm. Jadi slide satu ini, terus slide dua ini, slide tiga ini gitu. Ini aku screenshot kebetulan. Kayak gitu. Sudah. Sudah mungkin Mbak dari aku. Oke, apa ada yang ditanyakan lagi dari teman-teman? Sudah menunjukkan pukul 11.21. Iya, Oh betul. ini, Mbak Ika ini. Mbak, saya akhir-akhir ini nyoba bikin konten di IG, tapi masih sedikit view-nya. Padahal sudah pakai caption, isi konten, dan musik dari rekomendasi AI. Sesuai dengan produk saya. Itu kenapa ya, Mbak? Kalau masih awal emang kayak gitu Mbak. Jadi emang apa namanya meskipun udah pakai AI belum tentu juga kalau kita baru itu langsung naik gitu belum tentu juga. Jadi kan butuh waktu. Jadi aku aja kurang lebih
dari awal Mei baru kok, aku konten pakai AI ini baru kok dari awal Mei. Itu baru sekarang-sekarang ini gitu dapatnya. Jadi pokoknya istilahnya gini, apa yang udah kita posting itu anggap aja itu aset kita gitu. Jadi biarkan dia berkembang pada waktunya nanti gitu. Jadi emang emang kalau seandainya konten baru dinaikin itu sampai FYP itu belum tentu, nggak mungkin. Hmm. Kadang-kadang tuh algoritmanya tuh baru pas lagi udah kita berhari-hari terus nanti baru kelihatan viewernya naik gitu. Aku juga sampai sekarang nggak semua langsung tembus ribuan, kok Mbak, masih ada juga yang ratusan kok gitu. Tapi ya Hmm. kan itu dia makanya tadi aku bilang konsisten. Apa namanya, bukan cuma dari konten yang bagus tapi konsistennya itu yang penting gitu, karena apa kan mereka kan mau lihat gitu dia konsisten konten apa enggak nih gitu, baru nanti mungkin sebulan, temanku aja nge-live 3 bulan di TikTok baru dapat mbak penjualan gitu, apalagi Hmm. kita baru posting sebulan 2 bulan mau langsung ini belum tentu gak bisa gitu. Jadi memang konsisten itu memang yang itu, makanya AI ini sangat memudahkan kita kayak tadi ya, tahu-tahu dibikinin konten plan sebulan gitu kan, istilahnya enak banget, kita tinggal tinggal ngerapiin istilahnya gitu ya, udah Hmm. semua udah dipikirin sama si AI. AI, kita tinggal ngerapiin aja gitu untuk selama 30 hari ke depan gitu. Jadi dilanjutkan aja terus Mbak. Paling dilihat aja yang paling tinggi engagement-nya di antara konten-konten yang udah dibuat itu yang mana. Berarti kurang lebih konten itu yang disukain sama apa namanya audiensnya gitu. Pakai Hmm. suara aku apa bisa naikin view Mbak? Bisa sih sebenarnya. Tapi apa namanya tergantung juga. Kalau kayak kayak aku nih, aku kan ya tadi aku bilang ya. Apa sih gitu untuk apa namanya nyari ngedengerin suara gitu kan ke orang-orang gitu. Jadi makanya akhirnya aku pakainya tuh pakai lebih ke pakai ke yang Mbak, aku lebih pakainya tuh boleh pakai pakai yang satunya, akun satunya lagi nggak? ya Suaranya oke lebih enak, lebih jelas yang tadi itu loh. oke ya tinggal coba terus lagi aja mbak pokoknya. Kalau udah jelas mbak Mm-mm. jelas. Oke. Ya, jadi dikonsistenin terus aja jangan sampai bolong gitu. Makanya kalau kan udah ada atur schedule atau posting gitu ya itu ngebantu banget. Jadi supaya kontennya bisa mungkin maksimal itu H-1 udah siap konten, jadi kita bisa atur schedule besoknya udah takutnya kalau kayak gitu kita udah siap ternyata lupa posting kan sayang gitu ya, Hmm. karena jadi nggak dapat. Jadi bisa mungkin hari-hari sebelumnya jangan aku beberapa hari ini lagi agak keteteran di hari H baru bikin konten gitu, jadi postingannya kita sore ke malam baru posting. Kalau Mbak Ari ini biasanya sehari berapa kali postingnya? Aku keluar lagi sebentar. Tapi Sinyalnya nggak ini ini. loh, apa suaranya jelasan yang pakai ini loh Mbak Ari ini. Pakai yang apa Mbak? Suaranya jelasan yang ini. Yang sekarang? Ya. Oh oke. Ya udah, ini aja kalau gitu. Ah. Kok dia nggak mau, tapi dia nggak mau on cam. Oh mau. Oh gitu. Udah. Mm-mm. Udah sih. Kalau Ini Mbak aku Ari ini pakai biasanya yang sehari berapa kali postingnya? Halo. Oh, terlempar ya tadi ya. Iya, ini udah saya admit. Apa sudah bisa masuk maaf aku lagi? kelempar lagi. Iya. Enggak tantangan. Di sini ternyata kenceng kayaknya HP ku yang kepanasan. Hmm, hmm, hmm. Oke, yang akhir ini, Mbak Ari ini biasanya sehari berapa kali posting gitu? Aku biasanya sehari sekali posting sih. Hmm, Apa namanya? Aku usahain banget itu pokoknya sehari itu ada sekali posting. Jadi kemarin pas banget
mau ngonten tapi kayaknya lagi nggak srek sama kontennya, terus juga lagi agak-agak kayaknya nggak keburu nih kalau misalnya harus apa namanya istilahnya kan tetap butuh kita ini lagi ya gitu, kayaknya lagi nggak konsen gitu. Akhirnya udah itu aja tuh yang flyership aja aku naikin. Jadi pokoknya Hmm. sehari konsisten konten gitu. Jadi itu aja yang aku bikin storytelling gitu. Jadi pokoknya sehari minimal 1 kali konten dan itu harus konsisten terus-terusan. Kalau misalkan emang lagi nggak ada, lagi kira-kira lagi kan rata-rata kan berupa reels atau karosel gitu ya. Kalau Mm-mm. seandainya emang mau yang lebih ini gitu, bikin aja foto single gitu. Jadi kayak Hmm. seandainya ternyata dia mintanya itu foto dari karosel kita edit. Jadi buat foto single, terus nanti captionnya yang dibanyakin. Jadi Hmm. kayak foto singlenya itu kayak buat contoh judul doang aja. Jadi judulnya aja, nanti penjelasannya di caption. Itu juga bisa buat alternatif kayak gitu. Mm-mm. Gitu Oke, sih, Mbak. oke. Ah. Ya nih Mbak Ika bisa dicoba setiap hari ya postingnya biar engagementnya itu naik terus dan bisa FYP terus. Baik teman-teman, karena jam menunjukkan sudah pukul 11.27, kita akhiri sesi sharing kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Arini Ma'rifah karena sudah berkenan untuk sharing ilmu yang sangat bermanfaat banget bagi kami emak-emak. Semoga ilmunya bermanfaat, kemudian Amin. bisa jadi amal jariah Mbak Arini ya. Nah, oke, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya ya, teman-teman. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf juga kalau ada salah kata, teman-teman. Ya, Semangat sama-sama Mbak pakai. Arini. Sukses sukses selalu, sehat Amin, selalu. sama-sama. Amin, sama-sama.